Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan selain Yakut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu staf sus mantan Menteri Agama tersebut. KPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara ini. Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama tersebut ditetapkan KPK pada Kamis kemarin. Pertama, saudara YCQ selaku ex-menteri agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus menteri agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kita simak laporan langsung Crescentia Kinanti dari Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Crescentia, apa informasi terbaru dari KPK untuk malam hari ini? Silakan. Ya, Zega dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada 2023 hingga 2024. Di mana ditetapkannya Yakut sebagai tersangka ini bersamaan juga dengan ditetapkannya mantan staf khusus Menteri Agama kala itu, yakni Gus Alex. Kemudian Zega dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, keduanya ditetapkan sebagai tersangka ini didasari oleh adanya peran aktif dalam distribusi dari kuota haji ini sendiri, kemudian juga adanya aliran dana dari pihak ibadah haji khusus atau PIHK dan juga dari Biro Travel. Kemudian juga Zega dan juga pemirsa, Budi juga menyebut bahwa penetapan kedua tersangka ini juga didasari dari berbagai bukti, di mana KPK sudah menyelidiki kasus ini sejak Agustus 2020 lalu dan ditetapkan awal kerugian negara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Namun kini untuk saat ini KPK belum menyebutkan besaran kerugian negara dikarenakan memang masih dalam proses kalkulasi atau perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau KPK. Selain itu juga pihak penyelidik juga masih terus menelusuri pihak-pihak terkait termasuk juga dari PIHK dan juga dari Biro Travel. Kemudian Zega dan juga pemirsa, terkait dengan penetapan atau penangkapan atau penahanan ini dari KPK sendiri masih belum menetapkan atau memberitahu kapan waktu atau kepastian dari waktu ini sendiri. Kemudian Zega, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kinan mengabarkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.